Oke guys, jumpa lagi di teknisi lesehan ya. Sekarang kita akan memberi tips yaitu cara menanganin IC CPU yang lemah ataupun mati ya. Jadi IC CPU itu biasanya kadang bootloop, kadang red star, kadang mati total ya. Mati total pada handphone itu biasanya terjadi pada IC power ataupun IC CPU yang tidak bekerja ya. Jadi kita akan memberi tips dan trik cara menanganinya ya. Jadi tanpa ACP ya, angkat cetak, pasang ya. Nah, untuk Samsung Note 7 ini IC CPU ada di sini, IC power di sini. Dan ini adalah mesin Samsung S7 Edge ya, IC power di sini, IC display di sini dan charger. Ini IC sinyal dan di sini CPU. Dan pada dataran ini IC CPU ini agak jauh ya. Agak jauh dari plat pendingin di sini ya, pelindung. Sedangkan untuk menjangkau pada bagian pendingin karet ini dia tidak kena ya. Jadi yang kena adalah besi ini doang ya. Maka dari itu untuk Samsung Note 7 ini IC-nya lemah dan kemarin terakhir dia mati total. Hanya lampu indikator merah di cas pun tidak akan penuh, tidak mengisi pada layar. Nah, ini CPU di sini. Kita akan kasih ganjelan ya. Nah, ganjelannya dari apa nih? Nah, ganjelannya kita dari copotan handphone semacam jenis busa ya. Nah, seperti ini kita ambil. Jadi bisa pakai kertas ataupun busa untuk handphone. Nah, ini kan ada lem perekatnya. Ini pendingin juga ya. Kita akan tempelkan ke arah CPU si handphone yang rusak tadi ya di sini. Ini CPU-nya lemah. Jadi kadang restart, kadang mati total. Ini terakhir mati total katanya ya. Ini kita akan kasih tips buat teman-teman ya. Kita kasih tips buat teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pas banget ya. Jadi nanti si CPU ini akan ketekan sehingga kaki-kaki ini tidak mudah goyang ataupun gerak ya. Kita ambil dari bekas-bekas handphone Samsung juga ada untuk karet-karet pendinginnya ya, semacam kayak busa. Oke, coba kita sekalian pasang karena ini handphone mati total. Apakah nyala atau tidak ya? Karena ini tidak menempel ke pendingin ya. Ini sering terjadi adalah kasusnya pada CPU kalau untuk Samsung ini ya. Jadi bukan jelek-jelekin tapi memang fakta di beberapa forum teknisi handphone mengeluhkan sedikit di IC CPU. Kemudian pada saat kita pemasangan ini saya sarankan lebih hati-hati untuk memasang fleksibelnya ya. Jadi jangan terlalu buru-buru ya. Kita lihat-lihat dulu mana yang harus kita pasang dulu ya. Kita taruh di bawah. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bantu subscribe ya, ikuti berteman ya. Subscribe itu gratis. Nah, ini tombol power kita naikkan dulu. Nah, kemudian LCD. Nah, di sini ada sensor. Nah, di sini ada tombol dan touchscreen-nya si S Pen ya di sini. Kita naikkan dan ini naikkan ya. Ini yang paling panjang ini. Touchscreen-nya S Pen. Ini sensor dan speaker. Kita pasang, oke. Jadi kalau untuk memasang ini harus ekstra hati-hati, santai ya. Kalau belum ngopi dulu aja. Nah, kan dia masuk. Dicek semuanya, oke. Sekarang kita pasang untuk soket di sini ya. Tekan aja. Kemudian fleksibel ini. Ini tips buat teman-teman ya. Memang tips ini biasanya dirahasiakan para teknisi untuk mengganjel CPU karena untuk ACP angkat cetak bahasa umumnya ACP angkat cetak pasang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia di rebal ya. Jadi copot IC-nya kemudian bersihkan, kemudian dicetak ulang pakai plat PGA. Itu memang memakan waktu dan biayanya mahal ya, 300 sampai 500 kalau untuk IC. Tergantung spek handphonenya teman-teman mahal apa murah ya. Kalau murah mah biasanya ya
resikonya juga murah juga kan. Kalau handphone mahal kan spare part IC-nya juga mahal. Nah biasanya kalau udah direbal gagal lebih baik diganjel dulu aja ya. Oke, ini LCD, ini power, tombol power, ini fleksibel sinyal kita pasang. Nah setelah ini kenceng, otomatis ini kan ketekan ya CPU nya. Ini oke. Kita pasang iris scanner, wajah mata ya. Kemudian ini kamera depan kita pasang. Jadi ini kasusnya terakhir katanya mati total. Memang iya, dicas tidak mau, hanya indikator merah terus, tapi handphone agak sedikit hangat. Oke, kita pasang baterai. Pastikan tidak ada fleksibel yang kendor, harus presisi semua ya teman-teman. Tekan-tekan lagi, takut kurang presisi, pijet-pijet. Oke, coba kita nyalakan. Ini udah saya ganjel CPU nya, mudah-mudahan nyala. Nah nyala ya. Jadi itu tips untuk teman-teman kasus yang mati CPU ataupun CPU nya lemah ya. Ini baterainya juga kayaknya lemah ya. Nah dia udah nyala tapi mati lagi. Coba kita lepas dulu untuk fleksibel baterai, kita pasang lagi. Coba kita nyalakan. Nyala. Apakah dia bisa buka ke menu? Kalau buka ke menu berarti ganjelan CPU nya sudah aman ya. Karena di area sini panasnya berlebihan, tapi kalau awal baru nyala biasanya ya itu normal-normal aja ya. Ini kalau misalnya bootloop bisa jadi CPU nya ataupun softwarenya, banyak kasus ya teman-teman. Jadi kadang bisa berhasil, kadang tidak ya. Nanti ini IC power nih di sini nih. Terasa panas. Ini panasnya bukan main ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara mengganjel CPU yang handphonenya rusak pada IC CPU yang mati total ya. Jadi kadang normal, kadang mati, coba aja diganjel ya CPU nya sebelum eksekusi ke area CPU nya ya. Sebelum ke software coba aja diganjel dulu. Nah ini mencoba loading ke Samsung, siapa tahu mau. Kita coba kita tekan, mudah-mudahan bisa buka ke menu. Indikator biru mati. Nah kan nyala ya. Panas banget CPU nya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya, jadi itu cara menanganin IC CPU tanpa dibongkar ataupun ACP ataupun rebal. Jadi cukup diganjel, handphone bisa nyala lagi ya. Oke, jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Next video selanjutnya ya. Sekian, terima kasih.